Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah perilaku konsumen, yaitu Bu dosen Wardani Purnamasari SPMPDE, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sikap, Motivasi, dan Konsep Diri. Nah, komponen dan sifat dari sikap terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Komponen cognition adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dengan sumber pengetahuan dan persepsi ini biasanya mengambil bentuk kepercayaan, yaitu bahwa objek sikap mempunyai berbagai sifat dan perilaku, terutama akan menimbulkan hasil-hasil tertentu. Dalam hal ini, unsur-unsur dari aspek kognitif yang berupa pikiran dan segala proses yang terjadi di dalamnya yang mencangkup aksesibilitasi, kondensi, centrality, dan kejelasan mengenai sikap terhadap suatu produk yang akan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan. Dan yang kedua, ada komponen affect, adalah emosi atau perasaan konsumen mengenai produk yang merek tertentu. Emosi atau perasaan ini sering dianggap oleh para peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya, yaitu mencangkup penelitian seorang terhadap objek sikap secara langsung dan menyeluruh. Dan yang ketiga, ada komponen connection. Dalam hal ini berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau perilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Nah, menurut beberapa penafsiran komponen kognitif mungkin mencangkup perilaku sesungguhnya itu sendiri. Nah, yang B ada multi-attribute atau attitude, model, dan penerapannya. Nah, para peneliti perilaku konsumen dan praktisi pemasaran telah menggunakan sikap model atribut banyak untuk mempelajari sikap konsumen selama lebih dari 2 dekade terakhir. Model sikap atribut banyak memandang suatu objek sikap, yaitu produk dan merek, sebagai memiliki jumlah atribut dan yang menjadi dasar bagaimana konsumen membentuk sikap mereka. Nah, contoh penerapannya yaitu seorang konsumen percaya bahwa setiap merek pasta gigi memiliki sejumlah atribut. Satu merek pasta gigi, misalnya pasta gigi merek A, dipercaya mengandung fluoride sehingga dapat mencegah gigi berlubang dengan rasa yang enak di mulut serta membantu mencegah pembentukan karang gigi. Nah, dan selanjutnya pasta gigi merek B tidak dipercaya memiliki atribut seperti yang dimiliki A. Namun konsumen percaya pasta gigi merek B memiliki kemampuan pada atribut lainnya seperti kemampuan untuk menyegarkan nafas dan memutihkan gigi. Dan yang C, ada feeling dalam memahami konsumen, yaitu seseorang tidak dilahirkan dan pandangannya, melainkan sikap tersebut terbentuk sepanjang perkembangannya, di mana dalam interaksi sosialnya individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapannya. Nah, adapun kebudayaan lain yang dianggap penting di media massa institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama serta faktor-faktor emosi dari individual, yaitu ada pengalaman pribadi. Nah, maksud di sini adalah dalam Answer tahun 1995 mengatakan bahwa tidak ada pengalamannya yang dimiliki oleh seseorang yang diatur oleh psikologis. Dan yang B ada pengaruh orang lain yang dianggap penting. Nah, maksud di sini individu pada umumnya cenderung memiliki sifat yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting yang didorong oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik. Dan yang C ada pengaruh kebudayaan. Nah, pengaruh kebudayaan di sini seperti
Kutipan Azwar sangat menekankan pengaruh lingkungan terhadap kebudayaan dalam membentuk pribadi seseorang. Dan yang D, media massa. Nah, berbagai bentuk di media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dan yang E, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Nah, lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Dan yang F atau yang terakhir, faktor emosional. Nah, faktor emosional di sini adalah suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai macam penyaluran frustasi dan pengalihan untuk mekanisme pertahanan ego. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu D, sikap dan maksud konsumen untuk memperkirakan perilaku konsumen. Sikap adalah ekspresi perasaan yang mencerminkan apakah seseorang itu senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud di sini adalah merek, layanan, pengecer, perilaku tertentu lainnya. Apakah suatu sikap akan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi proses interpretasi atau integrasi tergantung pada kemudahan diakses dalam ingatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mudah atau tidaknya sikap diakses yaitu yang pertama, tingkat kepentingan, yaitu sikap yang lebih mudah diaktifkan. Yang kedua, jumlah frekuensi pengaktifan yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang ketiga, kekuatan asosiasi atau konsep dengan sikap. Selanjutnya yang E yaitu dinamika proses berbagai motivasi, yaitu kebutuhan yang dirasakan dapat diaktifkan dengan cara yang berbeda. Salah satunya bersifat fisiologis, rasa haus dan lapar merupakan contohnya. Manusia juga memiliki kapasitas untuk berpikir tentang atau objek yang tidak hadir dalam waktu dekat dan membayangkan konsekuensi yang diinginkan dari suatu tindakan tertentu. Yang F yaitu pola motivasi dan pengaruhnya terhadap sikap. Pola motivasi didefinisikan sebagai sikap yang mempengaruhi cara-cara orang memandang pekerjaan dan kehidupan mereka. Yang pertama ada motivasi mengalahkan tantangan. Pola motivation suatu keinginan untuk mengatasi dan mengalahkan suatu tantangan untuk kemajuan dan pertumbuhan. Motivasi ini mampu memberikan seseorang untuk mengatasi segala masalah yang sedang dihadapinya maupun masalah yang dihadapi oleh orang lain. Seseorang yang memiliki motivation memiliki tanggung jawab yang tinggi dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu motivasi bersosialisasi. Pola motivation di atas dapat disimpulkan bahwa pola ini merupakan suatu dorongan yang diberikan untuk melakukan hubungan dengan orang lain atau bersosialisasi dengan orang lain. Pola ini mengedepankan sikap bermasyarakat. Kebutuhan ini dengan memiliki motif yang tinggi untuk persahabatan, lebih menyukai situasi kooperatif. Nah, yang ketiga motivasi berprestasi. Pola motivation ialah adanya suatu dorongan yang timbul untuk meningkatkan prestasi. Untuk meningkatkan prestasi dibutuhkan kerja keras yang bermutu tinggi pula. Motivasi ini sangat baik digunakan untuk meningkatkan kinerja maupun percaya diri seseorang agar orang lain tersebut dapat dalam dirinya terdapat potensi yang dapat digali. Nah, untuk mengendalikan individu lain berpengaruh terhadap individu lain untuk mampu mengatasi permasalahannya yang besar. Seseorang yang memiliki dorongan tersebut cenderung lebih bertanggung jawab dan berjuang mempengaruhi individu lain. Nah, yang G itu kebutuhan konsumen dan cara memperkirakannya. Ada cara memperkirakannya yaitu dengan cara pertama menganalisis data yang kita miliki. Ketika produk atau jasa yang kita miliki mulai terjual sedikit demi sedikit, kita mengetahui beberapa data dari konsumen. Kita bisa cari data usia, jenis kelamin, wilayah atau kebiasaan pelanggan. Kita bisa bagi dan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang kedua ada amati media sosial.
Nah, hampir semua masyarakat menggunakan media sosial. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berinstruksi saja, namun seringkali digunakan untuk menyampaikan keluhan dan lainnya. Kita bisa mengenai beberapa konsumen di media sosial, apa yang sering menjadi keluhan mereka, apa saja yang mereka butuhkan. Nah, yang ketiga, ada jalin hubungan dengan komunitas. Komunitas merupakan perkumpulan orang yang biasanya memiliki persamaan ketertarikan, kebutuhan hingga latar belakang. Biasanya orang-orang itu memiliki ketertarikan emosional pada brand, produk, atau jasa. Nah, yang keempat ada tanya pada pelanggan. Memang tidak semua konsumen nyaman ketika kita terlalu banyak bertanya pada mereka. Bisa saja kita meminta tolong kepada konsumen untuk menceritakan kebutuhan mereka pada survei agar konsumen tertarik untuk mengisi survei yang kita miliki. Kita bisa sedikit memberikan sedikit refund atau gift. Nah, sekian dari makalah kami. Terima kasih.